Oke, selamat datang kembali di tutorial algoritma Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau melanjutkan video kita tentang shader dengan membahas tentang yang namanya fragment shader. Oke, jadi kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang penggunaan vertex shader, di mana kita bisa menggerakkan vertex-vertex kita entah ke manapun yang kita pengen begitu ya. Di video kali ini kita akan lebih fokus sama yang namanya fragment shader. Jadi fragment shader ini adalah teman-teman shader yang khusus untuk warna. Jadi kita bisa mengatur warna apa yang keluar daripada node kita ini. Jadi misalkan di sini saya akan menggunakan project yang zombie yang kita dulu ya. Jadi kita akan pilih si zombinya, akan masuk ke dalamnya, kemudian saya akan pilih si sprite-nya, si animated sprite yang kita punya ini, lalu kita akan tambahkan materialnya. Kita akan tambahkan materialnya dengan new shader material, dan di shadernya kita akan tambahkan new shader. Jadi kita balik lagi ke shader awal kita ya. Kita tambahkan seperti biasa, shader type-nya adalah canvas item. Oke, nah sekarang teman-teman, di sini kita akan mengcoding si fragment shader kita ini. Jadi kalau kemarin kita punya void vertex, begini. Kali ini teman-teman kita punya yang namanya void fragment. Nah, kalau vertex ini kita assign sebuah variabel namanya vertex, gitu ya. Kalau di dalam fragment kita mengassign variabel yang namanya color dan diisi dengan sebuah function namanya texture. Kita akan isi dengan texture dan UV seperti ini. Ini nggak berubah ya teman-teman ya. Vertex nggak berubah. Color diisi dengan tekstur, dan UV. Nah, apa itu tekstur, apa itu UV teman-teman? Nah, tekstur adalah gambar apa yang kita gunakan. Sedangkan UV di sini adalah koordinat material namanya. Apa itu koordinat material teman-teman? Gampangnya begini. Kalau misalnya kita punya gambar teman-teman yang seperti ini ya, si zombie ini, maka UV ini adalah sebuah koordinat dari 0 sampai 1. Jadi kalau saya klik di sini, di zombie-nya nih, seperti ini. Maka koordinat 0,0, koordinat UV 0,0, itu adalah di sini. Di paling kurung kiri atas ini adalah 0,0. Sedangkan di ujung kanan bawah daripada si tekstur zombie saya ini adalah koordinat 1,1. Nah, ini adalah koordinat UV-nya. Jadi koordinat UV itu dari 0,0 sampai 1,1. Jadi 1,1 adalah ujung kanan bawah daripada tekstur kita, sedangkan 0,0 itu adalah ujung kiri atas daripada tekstur kita. Jadi di sini saya memberikan UV itu adalah posisi daripada warnanya. Jadi gampangnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke shadernya, tekstur itu gambarnya, UV itu posisinya. Jadi di sini saya bikin sebuah tekstur baru, dimasukin ke dalam color, yang dimana teksturnya sesuai dengan tekstur saat ini, UV-nya sesuai dengan UV saat ini. Jadi nggak terjadi perubahan. Nah ini adalah si coding awalnya teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau coba main-main dengan si fragment shader ini. Jadi kalau warna di dalam fragment shader itu terdiri dari 4 komponen sebenarnya. Merah, hijau, biru, dan juga alpha, yaitu transparansi. Berarti sebenarnya selain menggunakan seperti ini, kita bisa ganti colornya menggunakan yang namanya vektor 4, teman-teman. Jadi vektor yang isinya ada 4. Kita di sini menggunakan warnanya 1 titik. Ini singkatan dari 1,0 ya, teman-teman ya. 1 titik, 1 titik, 1 titik. Gitu. Nah, di sini kita punya warna yang putih. Karena kita punya red, green, blue, dan alpha. Semuanya 1. Nah, kalau misalkan saya pengen supaya ini jadi 0, kita akan punya warna yang merah. Karena di sini R-nya 1, G-nya 0, P-nya 0. Jadi di sini kita bisa atur warna menggunakan color saya. Cuma di sini karena warnanya menggunakan color yang di sini, jadinya hilang teman-teman si warna aslinya. Jadi si teksturnya nggak kita pakai, tapi kita timpa menggunakan warna yang sudah ada. Gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita bisa menambah warna yang ada di sprite saya aja nih, misalkan. Saya pengen ngubah warna yang ada di sprite saya. Mari kita main-main. Di sini sebenarnya kita bisa buat sebuah variabel baru, namanya vektor 4. Color, gitu. Kalau huruf kecil ya teman-teman ya. Kalau huruf kecil dan kalau huruf besar adalah sesuatu yang berbeda tentunya. Dan kita bisa di sini menggabungkan, jadi kita akan bikin warna baru atau warna color ya, adalah mix. Mix itu adalah penggabungan antara warna. Jadi mix ini adalah sebuah fungsi yang built-in dari shader. Mix ini kita bisa ambilnya ada 3 buah float. Jadi yang pertama itu sumbernya, yang kedua itu sumber barunya, yang ketiga itu adalah si seberapa banyak penggabungannya begitu ya. Jadi kalau di sini saya bisa pasang dia dari color dengan sebuah vektor 4 yang baru. Yaitu vektor 4-nya kita ambil yang bawah ini ya teman-teman, yang merah ini ya.
Dan setelah itu, kita akan ganti berapa mix-nya. Di sini saya akan kasih 0,5 misalkan. Jadi kita akan ganti color yang besar ini dengan color yang kecil. Nah, kita bisa lihat teman-teman, sekarang kita akan punya si zombie kita ini akan digabungkan warnanya setengah menggunakan warna yang color, setengah menggunakan warna yang vektor 4 ini. Jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau kita ganti jadi 1, kita akan lihat dia punya full merah. Kalau kita ganti jadi 0,2, dia akan full zombie, cuma dikasih merah sedikit. Nah, gimana kalau kita pengen bikin supaya zombie kita itu warnanya jadi lebih merah? Jadi kan biasanya kalau teman-teman zaman dulu, salah satu teknik yang ada di pemrograman game zaman dulu adalah mengubah palet, teman-teman. Jadi kita punya musuh yang sama, tapi paletnya kita ubah. Nah, gimana caranya kita bisa mengubah seperti itu? Salah satu caranya, teman-teman, adalah dengan mengkalikan warnanya. Jadi kita bisa punya color di sini. Kita bisa kali dengan vektor 4, teman-teman. Vektor 4-nya itu misalkan yang tadi, 1,0, 0, 0, 1, 0. Nah, kita bisa lihat sekarang warnanya, dia berubah jadi warna yang merah. Ini saya collision shape saya buang dulu ya, biar kelihatan ya teman-teman. Nah, ini warnanya jadi merah, walaupun sebenarnya kita nggak ngubah yang lain-lain, tapi semuanya udah berubah. Jadi walaupun di sini karakter utamanya tetap jalan animasinya misalkan, kita bisa lihat animasinya ini akan berubah dengan warna zombie-nya jadi merah. Nah, kita bisa ubah warnanya ini tergantung daripada si shader yang kita pakai. Jadi kalau kita pengen dia jadi hijau atau jadi biru, misalkan kita akan ganti dia jadi 0, kita akan ganti di sini jadi 1. Kita akan lihat dia jadi biru. 4 misalkan, atau mau dikasih 5 atau 6 juga bisa teman-teman, tergantung intensitas yang teman-teman mau gitu ya. Gimana teman-teman aja, misal mau 255 juga bisa teman-teman. Ya. Jadi di sini ada caranya kita bisa menambahkan si warnanya sesuai dengan yang kita perlukan di tekstur ini. Nah, di sini salah satu saya akan berikan sebuah contoh teman-teman, salah satu penggunaan daripada shader, yaitu adalah kita membuat shader untuk grayscale, teman-teman. Jadi di sini setelah kita bikin seperti ini, karena sudah bisa belajar mengkalikan dan juga menjumlahkan vektornya gitu ya, kita coba proses warna supaya warna yang dihasilkan itu jadi warna yang grayscale, teman-teman. Nah, untuk membuat warna grayscale sebenarnya simpel-simpel aja, teman-teman. Jadi kalau kita pengen bikin warna grayscale, sebenarnya warna grayscale itu adalah warna yang penggabungan dari warna red, green, dan blue. Jadi average atau rata-rata dari red, green, blue-nya itu jadi warna grayscale-nya. Jadi grayscale itu yang warna abu-abu itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa bikin sebuah grayscale. Itu adalah penggabungan antara color.r ditambah dengan color.g ditambah dengan color.p dibagi dengan 3.0. Jadi kita pengen punya warnanya adalah gray-nya itu adalah RGB dibagi 3. Nah, kita bisa cek di sini. Kalau kita pengen tampilin, kita akan bikin, tolong dong, kita mau bikin vektor 4. Ya, gray, 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 1. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya si zombie kita ini jadi warnanya grayscale, teman-teman. Nah, walaupun demikian kita punya di sini ada itemnya gitu ya. Itemnya ini harus hilang, teman-teman. Kenapa itemnya ini berubah jadi seperti ini? Karena ketika kita panggil fungsi fragment ini akan berpengaruh pada semua titik yang ada di dalam karakter utama dalam sprite kita ini. Nah, sprite kita ini walaupun dia gambarnya transparan di sini, tapi gambarnya kan gede ya, teman-teman ya. Karena gambarnya gede, jadi ini dihitung sebagai sebuah bagian daripada karakter utama. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghindari, supaya dia jangan diwarnain semua, kita cek aja. Kalau misalkan warnanya saat ini, alfanya tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, barulah kita kasih color seperti ini. Kalau enggak, sorry, kalau alfanya tidak 0 titik ya. Ya. Nah, ini kan udah putih ya teman-teman ya. Kalau enggak, misalkan di sini, saya akan ganti bukan putih, tapi saya akan ganti dengan warna baru, yaitu color adalah vektor 4, 0, 0,0 ya, 0,0, 0,0, kemudian kasih 0,0. Jadi kita benar-benar bikin dia transparan. Nah, jadi sini kita bisa lihat si zombie saya sekarang sudah full grayscale, dan kalau saya mainkan di dalam scene saya juga, dia akan tetap grayscale, teman-teman. Ya kan, dia tetap grayscale. Oke. Nah, selain seperti ini juga, teman-teman, kita juga sebenarnya bisa mengganti juga si zombie kita ini menggunakan shader yang lain. Jadi di sini selain ada tekstur dan ada UV, saya mau ngomongin juga namanya screen tekstur dan screen UV, teman-teman. Jadi selain tekstur dan UV, kita punya screen tekstur dan screen UV. Nah, screen tekstur dan screen UV ini bisa saya ganti. Jadi kalau tekstur adalah gambar daripada zombie yang kita punya, screen tekstur itu adalah gambar background-nya.
Kalau kita punya UV adalah UV daripada zombie yang kita punya, maka screen UV adalah UV daripada layarnya. Jadi UV yang belakangnya, layar kita. Jadi kita bisa mengubah warna di sprite kita, tapi kita juga bisa mengubah warna yang berada di balik daripada sprite kita. Jadi di layarnya. Gitu. Jadi kalau kita pasang dia screen text dan screen UV seperti ini, teman-teman. Kalau kita jalankan di sini, kita bisa lihat si zombie saya hilang, tapi jadinya saya akan punya sebuah kotak yang bisa bikin grayscale di sini. Jadi saya akan punya sebuah kotak yang menggantikan zombie saya. Jadi zombie saya jadi kotak, tapi zombie kotak ini dia akan mengubah warna jadi grayscale. Jadi kita bisa pakai teman-teman si shader kita ini untuk mengubah warna dirinya sendiri, tapi juga kita bisa mengambil dia jadi mengubah warna yang ada di belakangnya. Jadi ini sangat versatile sekali ya teman-teman, sangat luas lah bisa dipakai buat macam-macam gitu si fragment shader ini. Oke, kita juga tetap bisa menggabungkan teman-teman, misalkan saya pengen punya sebuah uniform, float header misalkan. Itu kita tetap aja bisa tambahkan di sini gray, ditambah misalkan red header. Ya, misalkan ini saya kasih defaultnya 0, gitu ya. Saya akan balikan dulu di sini, screen text dulu jadi tekstur. Dan screen UV-nya jadi UV. Kita udah balikin di sini, kita tambah red header di sini, kita akan bisa ke karakter utama, ke shader parameter, kita bisa tambahkan red header-nya misalkan 5, jadi merah, tambahkan lagi misalkan jadi 1, ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa main-main menggunakan shader ini untuk menghasilkan efek-efek yang teman-teman pengenkan begitu. Nah, di sini teman-teman saya nggak akan ngomongin lagi soal mengubah shader parameternya karena sudah kita coba di Vertex Shader. Tapi di sini saya akan ngomongin gimana caranya kalau teman-teman malas untuk ngoding shadernya, tapi masih pengen menggunakan shader gimana caranya. Nah, kita bisa menggunakan shader yang sudah dibikin orang lain, teman-teman. Jadi kalau kita ke web, teman-teman, kita punya sebuah website namanya Godot Shaders. Nanti saya akan kasih linknya ya. Godot Shaders ini isinya adalah shader-shader yang sudah dibikinin orang, yang sudah tinggal kita pakai, teman-teman. Di sini kita ada banyak shader yang bisa kita gunakan dan kita bisa langsung pakai. Jadi contohnya misalkan di sini saya punya moving shader, moving rainbow gradient di sini. Ini adalah shader yang bikin warnanya jadi pelangi seperti ini. Saya tinggal scroll ke bawah dan kita punya shader code-nya, copy aja. Saya pindahkan ke karakter utama saya ini. Saya kasih shadernya, saya paste di situ dan kita akan punya si shadernya running. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan butuh shader, tinggal cari aja. Apakah di dalam Godot Shaders ini ada nggak shader yang sudah ada yang bisa mensupport apa yang saya butuhkan. Kalau misalkan sudah ada, ya ngapain kita coding lagi sendiri ya teman-teman, tinggal langsung aja pakai gitu. Salah satu yang lain saya tunjukin adalah yang namanya Pixelate. Jadi ini adalah shader yang Pixelate, kita copy aja. Kita bisa pasang di sini. Nah, kita bisa lihat si zombie saya jadi pixelated begitu. Saya bisa klik di shader parameternya dan kita bisa ubah amount-nya di sini. Jadi teman-teman bisa ngatur misalkan si amount-nya nanti dikurangin jadi 1, jadi nggak ada gitu hilang, atau bisa 2, 3, 4, 5, jadi dia akan lihat dia semakin lama muncul, seperti ini juga bisa teman-teman ya. Nah, ini bukan monitor Anda rusak ya, tapi ini memang si shader-nya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau makin besar maka dia akan makin jelas. Nah, teman-teman bisa main menggunakan shader-shader yang ada di Godot Shaders ini, tapi jangan lupa kalau misalkan mau pakai yang ada di Godot Shaders ya minimal attribution ya teman-teman. Jadi harus menyebut juga bahwa ini buatan daripada orang lain, bukan buatan dari kita. Jadi supaya orang lain juga mendapatkan kredit begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak banget shader-shader, teman-teman bisa cari-cari aja. Kalau pengen yang shaders yang 2 dimensi, berarti teman-teman mencarinya itu nanti bisa pilih yang canvas itemnya itu yang seperti ini, shader type-nya canvas item. Jadi kita klik aja, ini adalah semua shader yang menggunakan canvas item. Jadi teman-teman bisa lihat ada apa aja di sini dan bisa menggunakan si shader type yang tepat begitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai fragment shader secara awal. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung-bingung, boleh dong tanya di komentar ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.